Baiklah, untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, Anda boleh lihat tutorial cara pengerjaannya seperti ini. Ini adalah soal yang pertama ya, tentang Queen Medical Center yang merupakan penyedia layanan kesehatan gitu ya. Nah, dalam beberapa bulan tergambar bahwa jumlah pemeriksaannya berapa di tabel ya, dan jumlah biayanya berapa yang dikeluarkan. Sehingga ada permintaan tuh di soalnya, katanya bagaimana rumus biayanya atau persamaan biayanya. Lalu dapatkah dia konsisten dengan tarif pemeriksaan 35.000 per unit atau per orang gitu ya, dan masihkah dapat menutupi biaya variabelnya. Jika Agustus diharapkan dapat dilakukan sebanyak 250 kali pemeriksaan, maka kita disuruh menghitung total biayanya. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, cara menjawabnya saya akan perlihatkan dari slide ini. Caranya, kita buat tabel terlebih dahulu ya, terdiri dari jumlah biaya dan jumlah unitnya gitu ya. Sedangkan di sebelah kiri ini ada titik tertinggi, kita cari titik tertingginya ada di bulan apa dan titik terendahnya ada di bulan apa. Lalu kita kurangkan kolom ini, kurangi dengan ini, hasilnya di sini. Kurangkan kolom ini dengan ini, hasilnya akan ada di sebelah sini. Kita lihat ya. Nah, untuk titik tertinggi yaitu terdapat jumlah biayanya adalah 11.550 ya, dengan jumlah unit atau jumlah yang diperiksanya ada 300 orang. Titik terendah terjadi di bulan apa? Silakan dicek di soal. Titik terendah itu ada di 4.550 dengan pemeriksaannya 100 orang. Nah, ini akan kita kurangkan 11.055,5 dikurangi 4.055,5, hasilnya adalah 7 juta rupiah. Dan 300 orang dikurangi dengan 100 orang, hasilnya adalah 200 orang. Setelah kita mendapatkan 700 dengan 200 ini, maka kita akan membuat rumus biayanya seperti apa ya. Maka kita akan mencari terlebih dahulu B-nya nih. B ini adalah biaya variabelnya ya, biaya variabelnya 7 juta dibagi dengan 200 orang, sehingga biaya variabel per orangnya adalah 35.000 rupiah gitu ya. Setelah kita ketemu B-nya, kita akan mencari A-nya. Bagaimana cara mencari A-nya? Kita balik dulu ke rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. B-nya kita sudah ketahui nih, 35.000. B-nya tinggal dimasukkan. Yang akan kita cari sekarang adalah A-nya. Untuk mencari A, berarti A ini harus dikedepankan ya. Jadi A dikedepankan, Y-nya dipundurkan ke sini, dimundurkan ke sini. Kalau dibalik, di switch seperti ini, maka secara matematis ini akan berubah jadi minus ya. Hasilnya begini. Nih, maka A sama dengan Y dikurang BX ya. Lalu kita masukkan, Y-nya kan sudah ada, B-nya sudah ada, Y-nya kita masukkan. Misalnya Y-nya kita masukkan di yang tertinggi, yang titik tertinggi ya. Cek di titik tertinggi berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa orang yang diperiksa. Maka kita masukkan, nah ini ya, ini ada di soal. Ini ada di soal, ini ada di soal. Titik paling tinggi, berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa orang yang diperiksa. Kita masukkan. A sama dengan Y-nya itu 11.550 kurangi dengan 35.000, dapat dari sini ya. 35.000 dikali 300, ini di soal. Ini adalah padanannya ini. Kalau mau ambil titik terendah boleh, titik terendah dengan ininya juga harus titik terendah. Gitu ya. Maka hasilnya A sama dengan 1.050.000 rupiah ya. Dapat dari mana? Ini kalikan dulu 8 juta sekian kalau saya tidak salah.
11.550 dikurangi dengan hasil pengalian ini. Hasilnya A-nya adalah sekian. Nah, lalu kemudian rumus biayanya, tadi kan ditanya rumus biayanya bagaimana? Maka rumus biayanya adalah kita masukkan ini, Y sama dengan A-nya kan sudah diketahui sekian. Tambah B, B-nya sudah diketahui juga. Maka rumus biayanya adalah Y sama dengan 1.050 plus 35.000 X. X-nya berapa? Ya tergantung berapa yang diprediksi akan datang gitu ya. Tinggal dikalikan X-nya itu unitnya atau berapa orang yang diperiksa. Maka masuk ke pertanyaan berikutnya. Dapatkah perusahaan konsisten dengan tarif pemeriksaan 35.000 per unit dan masih dapat menutupi biaya variabelnya? Maka kita cek persamaan biayanya seperti ini. Y sama dengan 1.050.000 tambah 35.000 X. Ini biaya variabel, ini biaya tetap. Kita cek ya. Maka dari persamaan di atas terlihat bahwa biaya tetapnya ini 1.050 dan biaya variabelnya adalah 35.000 X. Artinya 35.000 per pemeriksaan, per orang yang diperiksa. Jadi, jika tarif pemeriksaannya adalah 35.000 per pemeriksaan atau per orang, maka telah dapat menutupi biaya variabelnya. Kalau tarifnya 35.000, kan biaya variabelnya 35.000, berarti pemeriksaan ini sudah bisa menutupi biaya variabelnya. Begitu ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Jika bulan Agustus diharapkan dapat dilakukan sebanyak 250 kali pemeriksaan, maka hitung jumlah biayanya. Kita masuk lagi ke persamaan biayanya. Persamaannya adalah Y sama dengan 1.050.000 tambah 35.000 X. Nah, 250-nya ini masukkan ke sini, ke X-nya. Kita masukkan. Maka Y sama dengan 1.050 tambah 35.000 dikalikan 250. Jadi 35.000 kali 250 dulu. Hasilnya adalah Y sama dengan 1.050 tambah 8.750. Ini dari mana? Dari sini 35.000 dikali 250. Sama dengan hasilnya Y sama dengan 9.800. Gitu ya. Ini bisa dihitung nih. Berarti Agustus diharapkan jumlah biayanya adalah 9.800. Hitung juga pendapatan yang harus diperoleh untuk menutupi biaya variabel. Berarti berapa pendapatan yang harus diperoleh untuk menutupi biaya variabel? Kan biaya variabelnya ini 8.750. Berarti pendapatannya harus minimal 8.750 karena ini biaya variabelnya. Ini biaya tetapnya. Sehingga kalau ditanya hitung pendapatannya berapa harusnya, ya harus segini, harus 8.750. Dan hitung biaya penuh per pasien. Biaya penuh berarti biaya yang tetap dengan variabelnya ditambahkan dibagi pasiennya berapa. Sehingga hasilnya adalah kita cek. Nah, biaya per pasien adalah Y 9.800 ini kan 9.800 dibagi 250 orang atau 250 pemeriksaan. Hasilnya per pasien harus bayar segini, minimum segini. Sebelum laba dan pajak tentunya ya. Jadi per pasien dibebani biaya tuh sebesar Rp39.200. Nah, ini untuk jawaban tugas 1. Jadi silakan kerjakan tugas Anda yang nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke tugas 2. Nah, ini Anda diminta melengkapi bagian-bagian yang kosong dengan catatan untuk setiap kasus tidak saling berhubungan. Kasus 1 beda dengan kasus 2, beda dengan kasus 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan pecahkan sama-sama. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Biaya bahan baku langsung ya, kita tambahkan dulu dengan biaya tenaga kerja langsung.
Lalu kita tambahkan lagi dengan biaya overhead pabrik. Nih ya, tambahkan semuanya, tiga-tiganya. Hasilnya kita sebut dengan biaya manufaktur atau biaya produksi. Nah, ketiganya ini disebut dengan biaya produksi ya. Biaya produksi kita tambah dengan persediaan produk dalam proses awal. Tambahkan. Lalu kemudian kurangkan dengan persediaan produk dalam proses akhir. Biaya produksi atau manufaktur ditambah dengan PDP awal, kurangi dengan PDP akhir, disebut dengan harga pokok produksi. Nah, ini harga pokok produksi. Sudah sampai di sini. Kalau yang ini ya perhitungannya kita tidak bawa ke bawah. Kita akan mencari laba bersih. Caranya penjualan kita skip dulu nih jumlah penjualan. Oke, penjualan sekian misalnya ya. Nah, kita skip, kita tunda dulu. Nah, kita cari tahu dulu data persediaan produk jadi. Ini PJ itu produk jadi awal. Berapa produk jadi awal? Tambahkan dengan harga pokok produksi. Lihat, harga pokok produksi sudah pernah kita hitung nih, jumlahnya ini. Tinggal dipindahkan dari sini, pindahkan ke sini. Makanya saya warnai dengan warna yang sama. Ya. Maka persediaan produk jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi itu disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual. Di sini simpennya ya. Ini tambah ini hasilnya barang yang tersedia untuk dijual di sini. Kita simpan. Dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir, kurangkan. Hasilnya adalah harga pokok penjualan. Kita simpan di sini. Ini dikurangi dengan ini, hasilnya adalah harga pokok penjualan di sini. Lihat warnanya biru sama dengan ini. Maka penjualan untuk cari laba kotor, nih kan laba kotor kita harus carinya gimana? Caranya penjualan kurangi dengan HPP, dengan harga pokok penjualan. Tuh ya, kita kurangkan hasilnya laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan biaya operasi. Ya, kurangi dengan biaya operasi, hasilnya adalah laba bersih. Gitu ya. Ini adalah rumusnya. Kita sekarang terapkan ke kasus yang satu di soal 1. Di soal 2, ya, di soal 2. Kasus 1 soal 2. Soalnya kan seperti ini ya. Soalnya sudah terdapat seperti ini. Nah, Anda tadi tinggal bagaimana caranya yang ini kan yang tidak diketahui ini ya. Total biaya manufaktur tidak diketahui. Maka 7 juta ditambah 2 juta ditambah 10 juta. Hasilnya adalah 19 juta. Ini tambah ini 19 juta. Nah, untuk mencari tahu ini, maka kan gini ya konsepnya, 19 juta ditambah berapa? Dikurangi 4 juta, hasilnya 18 juta. Ini kayak anak SD sebetulnya ya, cuma tambah-tambah, kurang gitu ya. Nah, maka 19 juta ditambah berapa? Kalau dikurangi 4 juta, hasilnya 18 juta. Kalau Anda bingung, balik ke atas, balikin ke atas. Operasi matematikanya dibalikin. 18 juta, nih 18 juta, kan ini kurang. Karena dikeataskan, maka ini ditambah. 18 juta tambah 4 juta, berapa? Hasilnya kan 22 juta. 22 juta, ingat di otak tuh ada 22 juta ya. 18 juta tambah 4 berarti 22 juta. Ini tambah berarti harus dikurangkan. Dikurangi 19 juta. 22 juta kurangi 19 juta hasilnya adalah 3 juta. Masukkan di sini 3 juta gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau mencari tahu ini. Harga pokok produksi. Ingat, di sini harga pokok produksi kan sudah ada. Ya, jadi Anda tidak usah menghitung lagi, tinggal pindahkan 18 juta ini
pindahkan ke kolom sini nih, ke baris harga pokok produksi. Kita pindahkan. Nah, sudah dapat ya. Maka 6 juta ditambah dengan 18 juta. Hasilnya banyak tuh bisa nambah ya. 6 juta tambah 18 juta. Hasilnya adalah 24 juta. 24 juta tinggal kita kurangkan 9 juta. Berarti hasilnya adalah 15 juta gitu ya. 24 juta kurangi 9 juta hasilnya 15 juta. Nah, 15 juta ini ingat tadi penjualan. Kita kurangkan dari penjualan. Penjualan 25 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan ya. Maka hasilnya adalah 10 juta. Kita simpan di sini. 10 juta dikurangi biaya operasi, ingat nih ya, ini ya, dikurangkan. 10 juta dikurangi biaya operasi 6 juta, hasilnya adalah 4 juta. Demikianlah Anda silakan kerjakan tugas yang masih kosong ya. Silakan kerjakan tugas yang masih kosong. Terima kasih. Kita ketemu lagi di tugas-tugas berikutnya.